Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebromo lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation di daerah Bromo. Aduh, Bromo ini tuh udah terkenal kecantikannya ya Bobors. Udah apa ya namanya? Udah jadi daya tarik sendiri, udah jadi magnet tersendiri. Kayaknya mulai dari turis lokal sampai turis internasional minimal harus nginjekin kaki ke Bromo sekali seumur hidup karena secantik itu pemandangannya. Dan di sana tuh kan udah banyak penginapan juga ya, tapi penginapan yang biasa ada di Bromo itu adalah tipe villa, tipe losmen, ada juga tuh tipe hotel bintang 5, tapi itu cuma satu doang. Nah, kali ini ada tipe terbaru lagi di penginapan sekitar Bromo. Ada pilihan ya buat Bobors yang mau explore Bromo. Ada pilihan namanya Art Hotel Cabin Bromo, dan kita akan nginep di sana. Ini kita udah masuk ke arah menuju Bromo. Kita lewat Tongas nih Bobors. Ini kita masuk gerbang tol Tongas. Kalau untuk perjalanannya sendiri ya dari Jakarta ke Bromo ya bisa 2 hari. 2 hari karena hari pertama nginep dulu di mana, hari kedua nginep dulu biar nggak capek Bobors. Karena kalau nyetir langsung gitu ya direct yang nggak berhenti bisa 12 jam lebih, dan itu pasti capek banget. Apalagi bakalan naik lewatin jalanan yang berlika-liku. Jadi kalau misalnya nggak konsentrasi terus kecapean bisa ya lebih beresiko lah. Jadi mendingan sih kalau misalnya mau kemari Bobors tuh bisa nginep dulu semalam di daerah Malang atau di daerah Batu, jadi nggak terlalu jauh. Nah, kita udah mulai masuk ke jalanan yang berlika-liku, tapi ini menurut Bocan sih masih masih oke lah Bobors, karena ini masih bisa dilewatin sama 2 lajur tuh. Dan cuacanya saat itu hujan. Bromo sih emang udah paling sering tuh ya hujan, kabut itu bisa seharian. Dan katanya sih saat terbaik mengunjungi Bromo itu sekitar bulan Juli Agustus, katanya pas musim kemarau gitu ya Bobors. Tapi kayaknya kalau misalnya gitu tuh nggak ngaruh gitu, karena ini Bobors harus lihat videonya sampai akhir karena ini Bocan datang di bulan Februari, tapi Masya Allah rezekinya lagi bagus, dapet cuacanya cerah bagus Bobors, langitnya biru cantik banget deh. Jadi menurut Bocan sih buat mengunjungi Bromo tuh ya untung-untungan. Harus banyak, sebelum ke Bromo harus banyak berdoa, banyak berzikir, minta izin. Ya Tuhan, izinkanlah hamba melihat keindahan-Mu, berikanlah cuaca yang bagus. Banyak berdoa deh Bobors, karena ya itu gak bisa diprediksi gitu. Kadang kita udah datang di saat-saat yang disarankan katanya Juli Agustus, tapi malah bisa jadi gak dapet sunrise, malah full kabut, malah hujan atau segala macem. Jadi ya itu udah tergantung tergantung amal ibadah dan perbuatan. Nah, untuk perjalanannya mulai makin tinggi nih Bobors, makin kecil jalanannya. Terus kadang kita juga masih papasan sama truk di sini, jadi beneran harus hati-hati Bocan. Dan ini suami pergi sama adik ipar ya kemarin, jadi Bocan tuh nggak ikut karena kan ada baby, nggak mungkin kayaknya ke tempat yang sedingin ini gitu, se ekstrim ini. Jadi yang berangkat tuh suami doang. Dan lagi-lagi kita naik cherry nih Bobors. Ini sambil nge-review cherry juga karena kita menguji ketahanannya gitu kan. Kemarin udah diajak naik ke Magelang, sekarang kita ajak naik ke Bromo. Dan ini pas mau sampai ditarikin tiket, tapi untungnya masih ada tiket Bromo yang dibeli kemarin. Untungnya belum kebuang tuh tiket Bobors. Jadi Bocan tuh kemarin udah beli tiket karena sempat nginep di tempat lain. Kan kita beberapa hari di sini explore tempat-tempat nginep lainnya. Jadi tiketnya masih bisa dipakai. Nah, kalau misalnya dibuang bayar lagi. Harga tiketnya itu 45.000 satu orang. Jadi ya kalau berdua 90.000 deh. Nah, ini kita udah masuk wilayah yang padat pemukiman. Di sini banyak penginapan, terus bayar karcis masuk lagi. Ini kita berdua 50.000 Bobors. Kalau yang di bawah tadi itu dari Pemda. Nah, kalau yang ini dari TNBTS ya. Jadi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita bayar lagi satu orangnya 25. Terus ya udah beli tiket baru kita lanjut perjalanan.
Nah ini tiketnya nih, Bobers bisa lihat tuh ya, resmi ya. Jadi tiketnya resmi, nggak apa-apa kita bayar karena dari tiket ini mereka juga jadi bisa bisa mengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semerunya dengan baik. Nah, kita mulai ke tantangan Bobers. Jalannya lumayan rusak di sini. Tuh. Aduh, ini Pak Su, Bocan tahu nih, Pak Su tuh lagi sayang-sayangnya sama si Cherry. Dia lewat jalanan kayak gini pasti dalam hatinya, aduh, gitu. Karena dia lagi sayang-sayangnya sama si Cherry ini. Nah ini buset, jalannya berasa kayak di tengah hutan ya Bobers, berkabut, terus jalannya itu agak rusak. Oh ya, sambil cerita juga nih, sambil jalan Bocan cerita juga kalau tiket yang TNBTS tadi itu kita sempat nunggu Bobers. Jadi nggak yang bayar terus langsung dapet tiket, tapi kita bayar terus nunggu dia nulisin apa, nyetak apa gitu lah, nunggu beberapa menit. Nah kalau Bobers mau cepet bisa beli tiketnya tuh online atau bisa googling lah ya pakai keywordnya booking Bromo online, nanti ketemu situsnya Bromo, beli di situ langsung. Jadi pas di tempat nanti udah tinggal scan QR aja, scan barcode aja. Nah ini perjalanannya masih lewatin jalan-jalan yang kecil, terus di sampingnya tuh masih agak tanah-tanah gitu. Ini tuh berasa kayak menuju antah berantah Bobors. Lihat full kabut, gak kelihatan sama sekali, tapi tetap yakin karena udah ada di petunjuknya, udah ada di Google Map. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Artotel Kabin Bromo ini. Harga kamarnya mulai dari 1,5 jutaan per malam untuk tipe kamar double. Terus juga ada tipe deluxe, harganya sekitar 1,8 jutaan. Dan next ada tipe suite junior double, ini kapasitasnya bisa buat 4 orang, harganya sekitar 2,5 jutaan. Dan ada juga nih tipe kabin keluarga, kapasitasnya juga bisa berempat, harganya sekitar 2,8 jutaan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan kemarin ambil tipe yang deluxe-nya. Pokoknya buat Bobors yang BM banget nginep ke kabin cantik dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin Artotel Kabin Bromo ini kan harga awalnya 1,8 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung, netnya jadi 1,7 jutaan aja. Lumayan banget kan diskonnya. Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Berkah Ramadan, THR datang lebih cepat. Rencanain kebersamaan bareng yang tersayang, serbu THR-mu sekarang. Nah ini kelihatan ya, makin berasa gak jelas kemana ini Bobors. Tuh jalannya juga antara aspal putus, aspal putus kayak gitu. Tapi ini udah agak tenang karena di sebelah kiri tadi kita masih ketemu rumah warga. Jadi at least gak berasa nyasar ke hutan gitu kan. Gila ini kabutnya, berasa Silent Hill gak sih? Nah ini untungnya masih lewatin rumah warga, itu doang sih yang bikin tenang Bobors. Nah ini kita agak kesulitan nih karena jalannya sempit. Nah untung mobil tadi tuh ngalah, dia mundur. Oh itu mobilnya Artotel tuh. Jadi aman, mobilnya Artotel. Dia harus ngalah, kan kita tamu ya kan. Dia mundur. Kita nanjak lagi Bobors. Ada di jalannya lumayan butuh effort ya. Tapi ada penginapan di Bromo dan ini penginapannya kemarin juga viral banget. Bocan udah sempet nginep, itu jalannya aduh lebih parah dari ini. Nanti kita review deh pokoknya. Ada beberapa penginapan Bromo yang cantik-cantik, Bocan nanti kasih tahu ya. Dan kita udah mau sampai nih Bobors. Ini tadi kan ada security tuh ya, udah disuruh lanjut terus ke sana. Nah ini nih udah mulai masuk ke wilayah ke area hotelnya. Ini kayaknya lobby deh. Tapi bener-bener kabutnya setebal ini, jadi pandangannya juga nggak leluasa Bobors. Aduh nanti kalau kabutnya udah hilang baru Bobors bisa lihat view-nya secantik apa. Nah kita turun, kita check in ya. Ini area resepsionisnya ada di sebelah sini. Tuh, Artotel Kabin Bromo. Nah di sini resepsionis, terus di sana kayak restoran deh. Ini kita check in.
biasa registrasi, ngasih KTP, nomor handphone, terus ya isi form gitulah. Tapi nggak ribet kok Bobers. Nah di samping resepsionis ini ada welcome drink, terus ada sofanya sih ngirit ya, cuma satu sofa. Ya mungkin check ini juga nggak lama, jadi aman lah walaupun sofanya dikit. Terus ini welcome drinknya lemon tea anget-anget, cocok banget kan ya di cuaca Bromo yang dingin-dingin, minum anget-anget lumayan bisa ngangetin badan. Nah di samping resepsionis nih area resto Bobers. Tuh ini kayaknya tempat sarapan. Bobers juga bisa pesan makan di sini, makan siang, makan malam, karena jangan nanya ojol jauh banget kayaknya kalau mau pesan ojol di sini kan. Nah ini kabut semua, belum kelihatan apa-apa. Tapi nanti kalau kabutnya hilang, Bocan jamin Bobers bakal tercengang sama view-nya. Tuh ini beneran rasanya nginep di atas awan. Nah ini oke lah, lemon tea-nya seger. Nah pas banget jam makan siang, kita lihat-lihat menunya sambil makan siang Bobers. Nah ini pilihannya. Tuh ini ada steamboat yang ini kayak banyak porsinya, makanya sampai 250.000. Terus ini lumayan ya Bobers harga makanannya. Ya lumayan lah, harga hotel. Maksudnya jangan mikir mentang-mentang di tempat yang jauh gitu terpencil harga makanannya bakalan lebih murah. Tidak, harga makanannya sama aja seperti di kota. Nah ini ada nasi goreng seafood, tadi harganya sekitar 60 ribuan. Ya harga nasi goreng standar harga nasi goreng di hotel memang segitu sih ya. Kalau hotel bintang 5 harganya bisa nyampe 100 ribu, kadang ngenes gitu makan nasi goreng doang sampai 100 ribu. Tapi ya mungkin maklum aja karena beras sekarang emang lagi mahal. Nah ini nasi gorengnya enak nih kata Pak Sum tuh. Dan ini menu kedua ada nasi ayam tangkap. Ini makanan Aceh, lumayan juga rasanya. Dan suasananya makin berkabut Bobers. Kita udah kenyang, udah isi perut. Kita kembali ke parkiran. Kita mau mindahin bagasi nih, tapi tadi udah ngomong sama resepsionisnya, katanya nanti bisa dibantu sama bellboynya. Nah ini kita turunin bagasi. Ini kalau cowok yang pergi tuh simple banget ya Bobers. Dia tidak perlu bawa macem-macem, cuma bawa barang barang yang teknik lah. Tuh cuma tas laptop doang. Nah untuk parkirannya ini termasuk luas juga ya. Terus total kabinnya tuh saat ini sekitar 30, tapi katanya masih terus ditambah lagi Bobers. Dan untuk jalannya kalau Bobers nanya ya ramah difabel atau enggak, kayaknya untuk ke kawasan Bromo susah ya Bobers nyari yang ramah difabel, karena ini lebih ke orang yang emang, maksudnya lebih ke orang yang senang petualangan gitu. Jadi jalannya ya tangga-tangga sama cornblock seperti ini, jadi tidak ramah kalau misalnya untuk yang naik kursi roda tuh. Tapi kalau misalnya orang tua yang masih kuat jalan dikit-dikit masih bisa lah, karena nggak yang terlalu nanjak-nanjak jalannya Bobers. Nah ini dia kamarnya, ini tipe deluxe nih Bobers. Ini jauh lebih luas dibanding merek kabin sebelah ya, yang cuma mentok gitu doang. Ini lebih proper menurut Bocan, lebih nyaman. Terus ada fasilitas TV-nya juga, dan ini jendelanya lucu, dibikin kayak TV raksasa gitu kan ya. Tapi pemandangannya, tapi view-nya tuh langsung ke perbukitan, ke pegunungan, cakep banget. Nah ini untuk fasilitas lainnya tadi ada kopi set, terus juga ini Bobers bisa scan barcode kalau misalnya mau WhatsApp mau minta tolong atau apa ke WhatsApp hotelnya. Terus ini ada activity sama info seputar hotelnya. Dan untuk televisinya ini ukurannya 43 inch, udah smart TV. Dan di sebelah sini area kamar mandinya Bobers. Tuh lemarinya simple ya, tadi lemari gantung terbuka gitu. Terus ini kamar mandinya juga masih proper banget. Kamar mandinya cukup luas, terus bersih, dan ada water heater. Itu penting banget karena mandi di Bromo air dingin tuh udah orang tertentu doang kayaknya yang kuat. Nah ini ada sabun, shampoo, amenities, itu juga ada ventilasi tuh ya di area shower di sebelahnya. Nah ini sabun shampoo-nya, terus ada slipper sama ada selimut tambahan, dan ini ada exhaust fan-nya juga Bobers. Dan suasana sore harinya masih terpantau penuh kabut, dan ini syahdu sih ya.
Tuh, kayaknya cocok nih kalau misalnya Bobors nginep sama pasangan buat honeymoon anniversary. Tuh, suasananya syahdu banget. Dan pas malam pencahayaannya menurut Bocan masih cukup bagus ya, karena tuh setiap berapa langkah banyak lampu-lampunya. Nah ini Pak Su mau ambil jaket di mobil katanya, sekalian mampir ke resto, mau lihat suasana lobby malam harinya juga. Nah ini area resepsionisnya pas malam masih sepi, masih cukup sepi. Terus ini kita bisa pesen makan minum di sini ya Bobors, tuh enak banget kan ya. Apa di cuaca dingin pasti kan bawaannya lapar terus. Bobors bisa pesen kopi, pesen apa di sini. Nah ini sempet mati lampu, sempet mati listrik nih Bobors. Tapi untungnya nggak lama sih, cuma sebentar aja. Dan udah kembali nyala, udah pesen makan tadi, nanti diantar ke kamar. Kayaknya lebih enak makan di kamar ya. Sebenarnya bisa pesen langsung via WhatsApp, tapi karena sekalian mau lihat suasana lobbynya, jadi ya udah sekalian lewat gitu loh. Nah ini pencahayaannya bagus. Dan makan malamnya sama lagi menunya nasi goreng seafood. Saking enaknya tuh gitu Pak Su tuh. Kadang bisa 2 kali 3 kali makan menu yang sama kalau udah enak. Nah ini entah nasi gorengnya seenak apa, karena yang makan Pak Su, tapi dia sampai nyobain lagi Bobors. Mungkin selain enak, menu ini juga gak terlalu mahal kali ya. Kayak cuma 60 ribuan tuh. Dan untuk internetnya ternyata kencang banget loh, keren nih internetnya sampai 70 Mbps walaupun di atas gunung ya, tapi internetnya jago. Ini menurut Bocan proper sekali kabinnya. Dan pencahayaan di dalam kamar ini pencahayaannya pas, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Dan selamat pagi, wah masya Allah ini cantik banget. Tuh Bobors bagus banget, kagak ada kabutnya, bener-bener cerah. Tuh buka mata langsung disambut matahari pagi, pegunungan dan pepohonan sehijau ini. Tuh cakep banget ya. Tuh keren banget loh ini tuh. Ini jadi apa ya? Menurut Bocan ini jadi penginapan yang recommended banget untuk Bromo saat ini, karena harganya tidak terlalu mahal, terus kamarnya proper, makanannya juga enak, dan makanannya masih cukup ramah kantong ya, walaupun harganya standar hotel, tapi dibandingin hotel lainnya ini makanannya lebih murah dan view-nya juga bagus. Tuh ya, view-nya juara banget. Kita jalan ke sini. Kalau tadi kan dari depan kamar nggak terlalu kelihatan gunung-gunungnya. Kita jalan-jalan pagi sambil berjemur, sambil menikmati pemandangan secantik ini. Ini penasaran nih sama kabin yang ngadep ke sini, itu apa ya? Tuh, dia kayaknya view-nya bagus banget nih kalau kabin yang sebelah sini, karena langsung gunungnya depan kamar kan. Kalau ini kalau dari kamar Bocan agak membelakangi, tapi masih bisa tetap dinikmati kalau kita jalan-jalan pagi. Tuh, Bobors cakep banget. Cakep banget. Kemarin sesorean seharian ditutup kabut. Tadi sempet lihat cerahnya dan gak lama ini kabutnya turun lagi. Padahal ini masih jam 8 pagi, tapi udah suasananya udah kembali mendung lagi Bobors. Tapi at least kita tadi udah sempet lihat cantiknya kan kalau gak ada kabut. Dan sekarang kita mau sarapan. Ini nginepnya sebelum bulan puasa, jadi kita masih sarapan Bobors. Dan sarapannya dia tuh buffet, walaupun ini kayaknya hotel kecil gitu lah ya, unitnya pun cuma 30 kabin gitu, tapi dia tetap menyediakan buffet. Salah satu service yang perlu diapresiasi juga, karena walaupun tamunya tidak banyak, tapi dia tetap menyediakan sarapannya ala buffet seperti ini. Tuh ini menu-menunya, tadi ada buah-buahan, dan Bocan suka buah-buahannya tertutup. Penting banget ya kalau buah-buahan atau kue-kuean, makanan kayak gini tuh tertutup, karena kita nggak bisa yakin 100% gitu kan, ada lalat yang pernah hinggap atau enggak. Jadi menurut Bocan kalau misalnya hotel lain atau restoran lain kalau nyediain buffet pastiin tertutup sih. Kayak ini nih, ini walaupun hotelnya kecil tadi tertutup tuh buahnya. Ini ada bubur ketan hitam, bubur manis lah ya, tuh ada santannya, ada gula merahnya. Oh, bubur biji salak, kirain bubur sumsum. Nah ini bubur sumsumnya, wah itu favorit tuh, bubur sumsum campur ketan hitam campur. Woi lagi puasa woi. Cari takjil itu ya, nanti kalau ada itu enak banget kayaknya. Nah ini aneka saladnya, terus ini pecel, sayuran.
Ketahuan belum nonton. Ini lauknya nih ya Bobors, ada tumis-tumis sayuran, terus ini ada kikil atau kulit tuh. Terus ini ada kuah opor nih kayaknya nih Bobors. Tuh sarapannya cukup lengkap ya untuk maksudnya nggak bisa dibandingin sama hotel-hotel yang gede, tapi untuk hotel yang segini tuh menurut Bocan ini sarapannya cukup lengkap dan enak dan proper gitu lah. Tuh ini ada nasi goreng, ada nasi putih, ada gorengan, ada kerupuk. Pilihannya masih cukup beragam. Terus ini ada bubur juga Bobors tuh. Bubur sama soto biasanya. Sama kuah apa sih? Kuah kaldu. Dan ini yang favorit. Ini cocok sekali kalau dimakan di pegunungan, di villa yang dingin-dingin. Ini cocok sekali. Kita bisa makan mie instan sama telur. Nah ini sarapannya Pak Su. Pak Su request telur ceplok. Tuh nasi goreng, nasi putih, telur ceplok sama kikil. Terus ini ada ketan hitam. Untuk rasa sarapannya ini kata suami Bocan termasuk enak Bobors. Tuh makanan enak, harga gak terlalu mahal, view juara, kamar proper, udah deh diborong semua nih sama Art Hotel. Nah ini kita lihat time lapse-nya, kita lihat pergerakan awan. Tuh cantik ya, cantik. Dan ini bonus aerial view-nya. Dan kalau Bobors tanya dari sini bisa lihat area Pasir Bromo apa enggak, jawabannya bisa. Tapi harus jalan ke depan kurang lebih tuh 200 meter. Kalau kabinnya ini ngadep ke arah sebaliknya Bobors, jadi ngadep ke arah bawah. Jadi kita membelakangi gitu. Nah ini kalau ke depan bisa langsung lihat area pasirnya Bromo, pasir berbisiknya Bromo tuh. Itu kelihatan Gunung Bromo, Gunung Batok. Ini bener-bener ya kalau mau lihat sunrise kayaknya gampang banget. Tuh cantik banget Bobors. Ini kalau pas cerah kayaknya bakalan lebih perfect. Harusnya tadi pagi-pagi Pak Su kemari juga ya. Nah ini kawah Bromonya Bobors lagi berasap tuh. Ih cantik banget. Ini Pak Su harusnya tadi pagi nyampe sini nih jalan-jalannya biar bisa lihat Bromonya pas tanpa kabut. Karena cantik banget tuh. Kelihatan jelas ya masih dari area hotelnya, tapi udah kelihatan jelas Gunung Bromonya. Dan sekian review Art Hotel Bromo Cabin dari Bocan. Ini tempatnya recommended, Bocan approve banget kalau misalnya Bobors nginep di sini pas lagi mau keliling Bromo. Terima kasih udah nonton Bobors. Semoga videonya bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bromo.